Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian itikaf. Asal arti kata itikaf adalah berdiam diri. Itikaf dalam istilah syariat adalah suatu macam ibadah dengan cara berdiam diri di masjid yang sunnah dikerjakan setiap waktu dan lebih diutamakan pada bulan Ramadan, dan teristimewa pula pada 10 malam yang terakhir. Di dalam hadis Ibnu Umar, Anas dan Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi Muhammad SAW biasa beritikaf di 10 hari dari bulan Ramadan sejak beliau tiba di Madinah hingga beliau wafat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 125, Allah SAW berfirman mengenai pelaksanaan itikaf di dalam masjid yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna wattahidu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifina wal 'akifina warruk'is sujud. Untuk menjalani itikaf dengan hati yang ikhlas, maka harus mengucap niat. Hal ini menjadi salah satu syarat sah dalam menjalankan itikaf. Bacaan niat itikaf yang bisa dilafalkan dalam hati adalah nawaitul itikafah lillahi ta'ala. Cara mengerjakannya hanyalah dengan yang pertama, niat beritikaf karena Allah. Yang kedua, berdiam diri di dalam masjid dengan dzikir-dzikir dan tafakkur. Yang ketiga, lebih utama dengan membaca Al-Quran, sholat, membaca doa-doa, dan bacaan seperti dzikir, tasbih, dan sebagainya. Yang keempat, meninggalkan perbuatan-perbuatan atau omongan yang tidak berguna. Di antara doa yang diutamakan pada waktu itikaf ialah Allahumma innaka tuhibbul afwa fa'fu anni. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai syarat dan rukun iktikaf. Perihal hukum iktikaf yaitu sunnah yang dianjurkan dalam setiap waktu atau jika ada kesempatan. Sedangkan waktu yang lebih utama dalam melaksanakan iktikaf adalah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, yakni untuk mencari fadilah malam Lailatul Qadar. Karena menurut Imam Syafi'i, saat-saat malam Lailatul Qadar itu teringkas pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hukum iktikaf asalnya sunnah dan telah disepakati oleh ulama. Bahkan Imam Ibnu Arabi, Al-Maliki, dan Ibnu Battal memasukkannya ke dalam sunnah muakkadah atau sunnah yang dikuatkan, karena Rasulullah tidak pernah meninggalkannya selama hidupnya. Dan hukum asal tersebut bisa berubah menjadi wajib apabila seseorang bernazar untuk melakukannya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bahwasanya beliau pernah bernazar untuk beriktikaf pada satu malam di Masjidil Haram. Maka Rasulullah bersabda, "Aufi binadzarika," yang artinya tunaikanlah nadarmu tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hukum iktikaf juga bisa menjadi haram apabila dilakukan oleh seorang istri tanpa adanya izin dari suami. Dan hukum iktikaf bisa menjadi makruh apabila dilakukan dalam keadaan berdandan sehingga mengundang perhatian orang lain yang akan menimbulkan fitnah, walaupun telah disertai izin. Biasanya masyarakat mempercayai turunnya malam Lailatul Qadar yaitu pada malam yang hitungannya ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Contohnya pada malam 21 Ramadan atau 23 Ramadan. Bagi laki-laki, sunnahnya iktikaf harus dilakukan di masjid. Sedangkan bagi wanita terdapat 3 opsi, yaitu yang pertama menurut Imam Abu Hanifah, cukup dilakukan di musola saja. Sedangkan menurut Imam Malik, harus dilakukan di masjid jami. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, boleh dilakukan di mana saja. Keterangan ini dikutip dari kitab Bughiyah, Nihayah Muhtaj, Al-Bujairami, dan Ahkamul Quran lil Jasasah. Selanjutnya mengenai rukun iktikaf. Rukun iktikaf yaitu ada 4. Yang pertama niat, yang kedua berdiam diri di masjid,
yang ketiga adanya masjid, yang keempat yaitu orang yang beriktikaf. Selanjutnya yaitu syarat iktikaf. Syarat iktikaf yang pertama adalah niat, yang berbunyi nawaitul iktikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Artinya saya niat beriktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Yang kedua suci dari hadas besar, yang ketiga berakal, yang keempat Islam, yang kelima berdiam diri di masjid. Perlu diingat, iktikaf bisa menjadi batal sebab bersetubuh dalam keadaan sadar atau mengetahui keharaman bersetubuh dalam beriktikaf. Apabila seorang lelaki bersentuhan dengan seorang perempuan pada saat iktikaf dengan disertai adanya syahwat dan sampai mengeluarkan mani, maka iktikafnya batal. Tetapi jika tidak sampai mengeluarkan mani, maka iktikafnya tidak batal. Di sini saya akan menjelaskan tentang keutamaan dari iktikaf. Adapun fadilah dari iktikaf sendiri itu mempunyai beberapa keutamaan yang tidak terdapat pada ibadah-ibadah lainnya. Seperti diantaranya nomor 1 yaitu iktikaf merupakan wasilah atau cara yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan orang yang melakukan iktikaf akan dengan mudah mendirikan sholat fardu secara kontinu dan berjamaah. Bahkan dengan iktikaf, seseorang selalu beruntung atau paling tidak berpeluang besar mendapatkan shaf pertama pada sholat berjamaah. Dan yang ketiga, iktikaf juga membiasakan jiwa untuk senang berlama-lama tinggal dalam masjid dan menjadikan hatinya terpaut pada masjid. Jadi penjelasan yang nomor 3 ini ada sangkut pautnya dengan yang nomor 2 ya. Ketika orang itu beriktikaf, orang itu membiasakan jiwa untuk senang berlama-lama tinggal dalam masjid. Jadi begini, kalau orang sudah berlama-lama di dalam masjid, kemungkinan besar sebelum azan pun dia sudah berada di dalam masjid begitu. Jadi untuk sholat dia bisa berpeluang besar untuk mendapatkan shaf pertama, shaf paling depan, seperti penjelasan yang nomor 2 tadi. Dan kemudian yang nomor 4, iktikaf akan menjaga puasa seseorang dari perbuatan-perbuatan dosa. Dia juga merupakan sarana untuk menjaga mata dan telinga dari hal-hal yang diharamkan, seperti halnya segala sesuatu yang tidak boleh kita lihat ataupun haram kita lihat dan juga haram kita dengarkan ketika kita berpuasa begitu. Kita akan dijaga dari itu. Dan yang berikutnya, dengan iktikaf membiasakan hidup sederhana, zuhud, dan tidak tamak terhadap dunia yang sering membuat kebanyakan manusia tenggelam dalam kenikmatannya. Jadi iktikaf sendiri berarti berdiam diri di dalam masjid dengan tujuan mendekatkan diri pada Allah. Pada sebuah riwayat dijelaskan bahwa Rasulullah biasa melaksanakan iktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk menyambut Lailatul Qadar. Saya akan mempresentasikan tentang keutamaan dan landasan iktikaf. Adapun fadilahnya, maka iktikaf mempunyai beberapa keutamaan yang tidak terdapat pada ibadah lainnya. Di antaranya, iktikaf merupakan wasilah atau cara yang digunakan oleh Nabi SAW untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Iktikaf, orang yang melakukan iktikaf akan dengan mudah mendirikan sholat fardu secara kontinu dan berjamaah. Bahkan dengan iktikaf seseorang beruntung atau paling tidak berpeluang besar mendapatkan shaf pertama pada sholat berjamaah. Kemudian iktikaf juga membiasakan jiwa untuk senang berlama-lama tinggal dalam masjid. Iktikaf akan menjaga puasa seseorang dan perbuatan dosa. Iktikaf akan membiasakan hidup sederhana. Iktikaf berarti berdiam diri di dalam masjid dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sebuah riwayat dijelaskan pada Rasulullah SAW melaksanakan iktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kegiatan tersebut untuk menyambut Lailatul Qadar.
Adapun dalil tentang iktikaf terdapat pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 125. Wa idh ja'alnal baita masabata linnasi wa amna wa tahidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila antah hirabai tiyalit ta'ifina wal akifina wal warrukais sujud. Artinya, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang rukuk, dan orang yang sujud. Sesuai tujuannya, aktivitas yang perlu dikerjakan saat beriktikaf adalah memperbanyak amalan ibadah. Tidak hanya sholat, ibadah yang dapat dikerjakan adalah membaca Al-Quran dan membaca berbagai zikir. Bagi orang yang sedang beriktikaf, hendaknya ia menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak ada manfaatnya. Rukun iktikaf ada 4, yaitu niat berdiam diri di masjid sekurang-kurangnya selama melaksanakan salat dengan tumak ninah, masjid, dan orang yang beriktikaf.